Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera semua. Ini kejadian 8 tahun yang lalu nih ya. Mungkin memori sudah banyak yang hilang. Tapi yang jelas kebersamaan itu kayak masih baru kemarin. Ketua di sini. Sebenarnya ini kerjaannya untuk mengurusin kerjaan Pak Ketua waktu itu. Ya, kegiatan kita di Jepang ini kan bermula dari marah-marahnya Pak Timbul kepada maaf teman-teman JK waktu itu. Ya, setelah Pak Timbul marah, mulai kita difasilitasi kegiatan ini tujuannya untuk meningkatkan SDM kita. Maka diajaklah masing-masing dari pemirsa paten 2, pemirsa berat 2, pemirsa desain 2, dari kepegawaian 3, Mas Selamat sama Busri. Dari Pak Lori waktu itu masih di Biro Kepegawaian. Jadi kami dari KS hanya sebagai pendamping. Waktu itu saya masih di KS sebagai pendamping untuk teman-teman di kegiatan ini. Jadi ya itu kita lebih banyak melihat apa yang teman-teman rasakan. Kalau tadi ngobrol sama aku udah lama-lama di sana, nggak pakai juga kan? Tapi paling tidak kita dapat pengalaman waktu itu di sana bahwa ternyata di GPO untuk urusan SDM itu sangat bagus, yang mungkin nggak kepakai kita karena susah kita terapkan di sini. Lebih ke situ sebenarnya. Tapi kalau untuk penilaian angka kredit pemeriksa itu kita sama. Nanti yang lebih bisa menjelaskan Pak Ketua sih, karena ini kegiatan kepegawaian waktu itu. Ya. Tapi yang jelas kita masih sangat berkesan. Ini tidak hanya lintas direktorat di DJKI, tapi juga dengan orang yang waktu itu masih di kepegawaian. Jarang-jarang ada kegiatan seperti itu. Paling kalau dulu di DJKI hanya dengan kalau nggak sendiri sama teman satu direktorat. Tapi ini semua lintas direktorat dengan sesdijen dari bagian kepegawaian dan dari biro kepegawaian. Seminggu kami kesannya banyak. Kelihatan ada semua. Kalau nggak punya kesan nggak mungkin hadir. Nanti bisa dari teman-teman dari masing-masing menyampaikan. Kalau dari saya sih itu, misalnya, mohon maaf sekarang sudah jauh, tapi ya tetap dekat juga sama-sama 0400. Masih ingat kan 0400? 0400. Ya nip lama. Masih itu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya mungkin Bapak Selamat Iswanto nih. Pak Ketua. Pak, apa kesan-kesan Bapak selama di Jepang dengan Pak Nofri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Alhamdulillah kita bisa kembali dalam kegiatan yang diapresiasi oleh Pak Nofri. Selamat kami ucapkan juga pada Pak Nofri bergabung di DJKI yang dulu tidak mungkin rasanya sekarang menjadi mungkin sebenarnya. Ya, jadi kumpul dengan rekan-rekan pemeriksa merek dan pemeriksa paten maupun yang kemarin ke Jepang bersama. Ya, jadi ini mungkin nanti bisa menjadi jalinan yang kuat tentunya ya Bapak Ibu sekalian dalam rangka silaturahmi sekaligus bagaimana menimba keilmuan yang ada di Jepang yang mungkin insya Allah juga susah diterapkan seperti yang disampaikan. Ya, karena pada saat itu memang ada poin-poin yang barangkali bisa diterapkan harapannya ya di pemeriksaan merek paten kaitannya dengan butir-butir kegiatan, namun sampai sekarang pun juga rasanya agak susah juga. Nah ini menjadi catatan barangkali bahwa
mohon izin Pak Nofri sebagai komandan merek tentu dalam perubahan angka kredit nanti bisa mungkin juga bisa memberikan nuansa yang agak selektif, karena seperti dipahami Bapak Ibu sekalian bahwa pemeriksa paten maupun merek ini berdasarkan angka kredit, namun angka kreditnya ini juga sudah melampaui tinggi, yang 4E-nya itu barangkali sebentar lagi sudah kayak neraca terbalik ya, sehingga yang golongan tinggi lebih luas, padahal sesungguhnya yang namanya manajemen idealnya adalah dari atas ke bawah sampai ke pucuk semakin kecil. Nah ini barangkali menjadi apa? Bukan kita membatasi, tidak ya, tapi setidaknya juga tetap ada filter-filter yang barangkali juga yang waktu di Jepang sana kita perhatikan juga agak susah untuk membicarakan kredit itu. Nah di tempat kita saya rasa juga mungkin bagi sebagian besar juga mudah, tapi bagi sebagian kecil juga susah. Asal kalau tidak mau kerja, kalau mau kerja ya tetap bisa running well. Nah, oke, itu dari sisi substansi. Kemudian dari sisi jalan-jalan, saya ingat Pak Wapri ketika sore-sore kecapean panggil rekan dari mana? Dari atas ya kalau nggak salah. Nah, kita alhamdulillah juga kebagian rezekinya. Makanya tidak makan bersama dengan mereka. Saya nggak tahu ya, ini semuanya waktu itu ya Pak ya, hanya sebagian kecil saja. Nah ini memang jaringan yang sangat luas sekali untuk Pak Novi selaku direktur, saya yakin dan percaya 100% dengan hubungan yang sangat luas sekali Pak Novi. Saya pikir sangat mumpuni untuk masuk ke jajaran Dirjen KI terkait dengan manajerial ya. Nah itu dari sisi jalan-jalan. Kemudian dari sisi shopping, wah ini luar biasa. Pak Novi ini luar biasa shopping. Hanya batu yang tidak beli. Waktu itu ya. Kalau waktu itu ada bumi batu, mungkin batunya dibeli. Ya, di sana lah ya, karena konon katanya Pak Novi memang duitnya tidak berseri. Alhamdulillah ya. Konon katanya waktu di sana, apalagi sekarang amin. Amin. Itu ya. Kita semua diundang ini berkat apresiasi Pak Romi. Kalau enggak ya satu-satu, apalagi saya mau undang BI, wah itu apa, nggak bisa. Undang-undang itu Pak Romi dengan jajarannya yang lebih banyak, saya pikir sudah bagus sekali. Ya, ini dari sisi shopping ya. Dari sisi pembelajaran, ternyata juga pada saat masuk kelas 10 menit setelah itu pada teler. Nah itu biasa itu, ya. Dan itu biasa sekali ya, manusiawi ya. Ketika break itu baru semangat ke lantai 9 cuman bikin Indomie rebus ya, dari yang hangat itu. Tapi itu luar biasa ya, karena itu keterikatan dan kebersamaannya. Jadi Indomie rebus rasa pokoknya soto ayam. Jadi seluruhnya rasa enak semuanya. Ya. Saya rasa mungkin ya, perwakilan dari JK mohon ya, ini menjadi kasanah ya. Nah, satu hal lagi ketika ketika mau pulang, ini juga rasanya agak berat juga meninggalkan, bukan beratnya meninggalkan di Tokyo sana, tapi habis sampai ke bandara ya lepas semuanya, dan mungkin baru sekarang ini kumpul lagi ya, baru sekarang ini ya. Artinya luar biasa sekali semangat rekan-rekan inisiasinya untuk memulai hal ini. Nah, saya berharap kalau bisa juga nanti ke depan siapa ya, tapi nggak ngerti sponsornya siapa ya kan ya, paling nggak ada WhatsApp chat
sudah diinisiasi oleh rekan-rekan. Jadi kaitannya dengan nanti kalau ada masalah apapun ya, jadi nanti kita juga bisa membangun hal demikian. Kami welcome terutama nanti ketika uji kompetensi, karena Bapak Ibu sekalian terutama yang naik jenjang itu sekarang diupayakan untuk uji kompetensi, kemudian juga yang akan menjadi atau bergabung di PPSDM Next itu juga uji kompetensi semua. Nah, apa-apa saja nanti kan bisa kita sharingkan bersama. Tidak ada salahnya, karena kemarin saat kami melakukan uji kompetensi dengan rekan-rekan pemeriksa merek maupun paten yang pertama maupun pertama, mohon maaf kami sampaikan juga ini bukan saya tidak suka atau nakut-nakutin, tapi memang masih, mohon maaf, dengan masih kacamata kuda. Jadi rekan-rekan kalau menjadi pemeriksa ya hanya menjadi pemeriksa, sesungguhnya itu sudah harus wawasannya lebih tinggi, apalagi jenjang lebih tinggi harus wawasan juga lebih tinggi. Nah, ini harapan yang ada di Permenpan maupun di Perkapitaen. Ya, waktu itu saya dengan Mas Didik ya ketika uji, kemudian dengan yang lain juga. Nah, ini saya pesan saja, karena nanti semakin kesana juga semakin uji kompetensi, apalagi kepemimpinan Pak Asep ini tidak ada satupun PNS di Kemenkumham yang tidak diuji kompetensi. Nah, ini menjadi korpu sekaligus saya sampaikan, jadi sosialisasi sedikit korpu. Jadi kita adalah warga pembelajaran. Kalau warga pembelajaran ya semuanya harus menyimak apa-apa yang menjadi concern kita bersama. Nah, saat ini pun juga kita sedang menyusun 190 modul. Nah, kaitannya dengan rekan-rekan yang dipercaya untuk menulis, juga karena ini nanti akan ditaruh di rumah pembelajaran kita. Begitu ditaruh di rumah pembelajaran kita, semuanya akan bisa mengakses. Nah, itu ada juga di waktu kita ke Tokyo, ada semacam web juga. Ketika kita masuk ke itu semuanya ada. Nah, harapannya kita demikian. Nah, artinya apa? Nah, inilah semangat kita Kemenkumham, terutama nanti di Jenderal KI, karena saya merasakan ya di JKI sepertinya lebih leading dibanding unit yang lain. Nah, karenanya terus dipupuk agar kita menjaga kualitas. Saya rasa demikian. Sekali lagi kepada Pak Nofli, selamat bergabung di JKI, sukses terus sehingga nanti bisa membangun bersinergi dengan yang lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Selamat. Selanjutnya mungkin Bapak Sahat, Pak, kesan dan pesan apa yang didapat waktu jalan dengan. Rasanya sudah diungkapkan Pak Ketua. Nah, Pak, kan harus secara pribadi, Pak. Nah, Pak Sahat. Iya, puji syukur. Selamat datang buat Bapak kita, Pak Nofli di sini. Kita sangat, gimana mau kita bilang ya, saking bangganya ya, tak diduga-duga. Rupanya begitu kenalan jadi panjang. Jadi ada ikatan sampai sekarang menjadi salah satu pimpinan Pratama di tempat kita. Jadi selamat datang Pak, supaya semoga kita sehat selalu ya, terutama di JKI ini. Ada satu yang sangat saya kenang dari Bapak ini. Kalau kemarin Pak Dirjen saya kaitkan sedikit, bagus sekali Pak Dirjen saya katakan, bukan hanya melawan orang luar itu dengan kata-kata, tapi Pak Dirjen itu membela anak buahnya juga pasang badan. Kemarin kan semua kita membaca majalah Tempo ya, yang mengatakan pemeriksa paten dan juga ada salah satu yang menjadi kadip sekarang terlibat uang kan, dibela oleh Pak Dirjen. Itu memang harus diminta oleh pemeriksa karena ada grey job. Nah, apa kaitannya dengan
Bapak kita yang sekarang yang hadir di tengah-tengah kita ini, saya yang paling terkenang setelah diceritakan juga oleh Pak Ketua tadi, banyak sekali sebenarnya. Bukan hanya share di sana semuanya kita makan bersama dari Bapak kita yang tidak berseri itu tadi. Tapi ketika balik, Bapak kita ini dijemput sama keluarga. Terus saya ikut di dalam, saya diantar sampai ke rumah, sampailah di gubuk saya dan ngopi lagi di sana. Pertama sekali, itulah hebatnya sesama persahabatan yang baru kenal, tapi solidaritas yang tinggi. Coba. Jadi kami lewati dulu rumahnya, padahal ini baru datang dari negara lain ini, coba. Kami lewati dulu rumahnya, duluan saya diantar ke rumah saya. Hebat Bapak kita ini. Mudah-mudahan juga bisa menjadi nanti seperti Pak Dirjen kita yang sekarang membela teman kerjanya, apalagi sudah menjadi anak buahnya, kan begitu? Itu yang kita harapkan. Iya, jadi banyak hal. Saya tidak tahu apakah ini kebetulan kalau kita boleh dikatakan alumni dari Jepang JK ya. Sekarang kebetulan juga ketemu dengan alumni PA 121 ya, 122 yang sedang sekarang reuni juga. Jadi kita reuni sama-sama. Saya nggak tahu ini kebetulan atau tidak. Yang diatur Pak Kris dah ini acaranya supaya bisa sama-sama reuni dengan PA 122. Iya, jadi banyak sebenarnya yang mau kita bisa perbaiki, Pak. Kalau saya mau mengatakan di samping yang dikatakan oleh Pak Ketua itu tadi, Pak Slamet, antara lain yang paling positif bagi saya, jadi tidak hanya memikirkan bagaimana mempersulit, itu tidak, karena regulasi sudah pasti mengatur bagaimana sulitnya, regulasi sudah pasti mengatur bagaimana sulitnya jenjang jabatan itu. Tapi bagaimana pegawai kita ini, kalau saya lihat Jepang itu cukup positif yang saya dapat dari sana, bagaimana orang struktural itu mengetahui kemana sih pemeriksa ini, cocoknya kemana, kan itu yang kita dapat. Nah kalau dia mau menjadi konsultan, kalau dia cocok menjadi dosen, kuliahkan S2, S3, SDN-nya. Nah, jadi harus bisa, ya itulah yang namanya manajerial. Kalau bagi saya sih manajerial itu menyenangkan hati anak buah. Kemana sih? Kalau kau lihat, mana bagi Bapak Ibu yang struktural sekarang yang ada di DJKI, saya minta maaf kalau ini terlalu mengena, saya katakan. Sifatnya hanyalah mau membasmi, kalau saya mengatakan begitu, bukannya mengkaderisasi. Ini mau dikemanakan ini orang fungsional ini, mau diajak kemana, cocoknya ini mau menjadi apa? Saya selalu mengatakan itu. Makanya dari dulu orang-orang struktural, maaf saja, selalu bertentangan dengan saya, karena saya rasa tidak cocok. Yang seharusnya dilakukan adalah itu. Mau kemana sih? Saya katakan orang fungsional ini juga, kalau dia pertama wajib mendapatkan apa namanya orang struktural pendidikan pertama itu, lapin 1, 2, 3, kombinasikanlah dengan apa yang cocok supaya ini berterus terang aja kita melihat bangsa kita sekarang ini seberapa rusaknya. Dengan ya kalau saya berterus terang mengatakan dia yang benar. Nah, mau memasukkan unsur sesuatu dari agama, memaksakan, tidak menerima dengan kita ini unity. Iya kan? Dari dulu saya katakan, lapin itu wajib bagi pemeriksa. Supaya juga wawasan kebangsaannya bisa. Sekarang pemeriksa itu kayak kemarin, Pak. Hoax pun dimasukinya, hoax dia masuk dia. Anda bertanggung jawab tidak? Seharusnya Ibu Direktur Dede lihat ini grup ini, yang dimasukin di grup ini apa rasanya bilang? Ini wawasan kebangsaannya apa? Tidak cinta dengan bangsa ini.
Mohon izin Pak Sahat, mohon agak dipersingkat lagi. Nah, itu yang paling utama Bapak Direktur, mengkaderisasi mau kemana semua pegawainya Bapak itu yang paling perlu saya rasa. Kalau untuk jenjang karir itu sudah ada regulasinya, tinggal bagaimana menerapkannya dengan kebijakan-kebijakan yang belum ada diatur di situ. Tapi menurut saya, menurut Permenpan, Kepper, saya merasa sudah cukup untuk regulasi itu. Ditambah lagi memang sekarang ini sudah jelas di situ juga sudah diatur sih tentang yang dikatakan oleh Pak Slamet tadi, bahwa di situ harus ada tes kompetensi. Itu sudah pasti. Kemana pun kita sekarang tes kompetensi, bahkan di SIPET kita pun sudah ada itu kompetensi kita masing-masing apa di sana. Nah, itu menurut saya yang paling kita butuhkan ke depan, bagaimana kita maju. Dan saya merasa sih di kantor KAI kita ini untuk yang S2, S3 itu sudah sangat minim. Nah, kemarin saya sempat menteri kita mengatakan supaya waktu dulu pertama menteri kita orang paten itu disuruh itu Pak. Sampai Pak Adriansa, saya nggak tahu tadi ada diundang Bapak ke sini, supaya waktu dia di KS kemarin, Pak Adriansa masih di KS ya? Sekarang di P2L. Nah, supaya ada setiap tahunnya yang disuruh S2, S3. Nah, tapi sampai sekarang saya lihat tidak ada. Sempat kata-kata itu kan dari Pak Menteri waktu dulu dia di jabatan pertama itu supaya S2, S3. Iya. Tapi nyatanya sampai sekarang tidak ada. Bagaimana kita supaya menyongsong apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, juga yang dirancang oleh Pak Dirjen kita, supaya DJKI berstandar internasional. Bagaimana caranya? Nah, kalau tidak itu dibenahi, saya rasa SDM-nya susah. Apalagi di kantor paten yang paling pertama gambaran keluar, saya merasa kita sepakat ya, tidak menampik lah ya, bahwa paten itu yang paling pertama gambaran kita keluar. Bukan karena saya di paten dulu, tapi memang hampir semua kantor IT adalah patennya yang paling menonjol kan begitu. Nah, apalagi SDM di paten itu saya merasa sih sangat, berterus terang saya termasuk saya sangat rendah sekali. Nah, yang perlu dibenahi supaya kita kalau paten bisa bagus, saya yakin akan semuanya terangkat. Akan semua terangkat. Nah, itu yang paling dibutuhkan. Saya rasa mudah-mudahan pimpinan kita ke depan bisa membawa kita lebih bagus lagi, terutama yang di hadapan kita saat ini bisa menyuarakan suara-suara kita. Itu barangkali ya Pak Nopri, kita akan banyak berhubungan Pak dengan kejadian yang Bapak buat hari ini, membuat ikatan kita semakin ke depan semakin bagus lagi. Terima kasih Bapak atas undangannya, dan makanya juga sudah sangat enak. Saya tidak tahu ini apakah Chris, saya mau tanyakan bagaimana ini semuanya. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Selanjutnya mungkin Pak Asep ya, ngasih kesan dan pesan. Silakan Pak Asep. Mohon mic-nya Pak Sahat. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tadi sudah banyak sekali cita-cita yang disampaikan oleh Pak Sahat, terus ke Pak Slamet dan Pak Rano ya. Banyak sekali kesan-kesan yang didapat selama kita berada di Jepang. Saya pun demikian. Terutama ada beberapa kesan yang sangat kena di hati. Ya. Mungkin yang pertama itu yang di bidang kepegawaian sendiri ya. Itu dimana kita juga bisa belajar dari sana tentang bagaimana pengaturan pegawai yang telah pensiun tapi masih bisa dikerjakan. Begitu. Kemudian juga ada juga tentang kedisiplinan pegawai itu. Nah, itu di masalah terkait dengan masalah pegawai. Ada juga tentang kesehatan, Pak. Saya merasa di sana merasa sehat. Karena tiap hari itu minimal saya jalan 4 kilo. Baik dari keluar dari asrama, udah jalan sampai ke stasiun kereta.
Sampai di stasiun PT itu jalan lagi sampai Mojokerto. Ya minimal 4 kilo lah, itu sehat saya. Nah, sampai pada saat itu, waktu itu Pak Nofli masih kakinya masih sakit. Saya jalan, terus siapa yang tegur saya? Pak Asep itu Pak Nofli di belakang. Wah, saya merasa ini pimpinan saya. Mau tidak mau saya harus mendampingi beliau. Saya ingat. Nah, mungkin masa akhirnya saya ke belakang lagi. Pak, izin, mari saya pegang tasnya. Itu. Jadi saya merasa ditunjuk juga atas kesempatan beliau juga sakit. Nah, sampai sekarang pun akhirnya beliau itu tidak bisa berbuat. Saya kan memang saya mungkin ya saya selalu dekat dengan beliau di sana. Nah, sampai pada saat saya mau beli souvenir, kamu udah tukar uang apa? Dia udah belum. Pak, saya punya rupiah, nggak ada yen gitu kan beliau yang akhirnya itu. Itu jelas. Nah, kemudian juga ada juga pas pada saat kita makan siang. Jadi pagi-pagi itu sebelumnya itu malam hari saya dibilang ini, Pak kita beli Tupperware. Buat apa saya bilang? Udah nanti ada gunanya. Oke, saya beli. Begitu pagi-pagi, kok tibanya banyak banget. Udah betul aja Pak, ini buat persiapan siang karena memang susah dari makan siang di sana. Akhirnya pagi-pagi itu kita penuhin terus gitu. Penuhin buat bekal siangnya. Itu beberapa pesan yang memang masih menarik saya. Selain itu juga di sana juga banyak ilmu yang kita dapat Pak. Dan juga banyak kenal juga dengan dari yang tidak kenal jadi kenal dengan bapak-bapak juga gitu ya. Mungkin demikian singkat saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asep. Selanjutnya mungkin Pak Sariman ya. Monggo Pak, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan sangat-sangat terima kasih kepada Pak Nofli dan Mas Kris yang telah menginisiasi kegiatan yang 8 tahun yang lalu. Untuk kesan saya ini adalah perjalanan dinas luar negeri pertama saya Pak. Jadi amat sangat berkesan Pak naik pesawat Pak. Ya ke Jepang lagi Pak. Kemudian saya salut dengan Pak Nofli dengan semangatnya. Saya ingat persis beliau ini waktu itu jalan dari asrama ke itu tertatih-tatih dengan, jadi sangat semangat sekali Pak. Terus saya nggak menduga-duga sebenarnya. Saya sering ketemu di kepegawaian ya Pak ya, karena dulu di saya urusan kepegawaian. Nggak nyangka Bapak setelah kegiatan ini kemudian jadi keluarga besar KI Pak. Selamat Pak, sukses Pak Nofli Pak. Itu aja Pak kiranya Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sariman. Nah, selanjutnya nih Agung dulu, Bayani dulu. Ya Agung, Mas Agung silakan Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Sebenarnya ini momen yang surprise gitu ya. Jadi ketika pertama kali bertemu di tahun 2012, waktu Pak Nofli masih di Bidang Kepegawaian dari Kabak Akuntansi, yang belum pernah kenal sama sekali gitu. Bapak sama Pak Asep juga belum pernah kenal sama sekali. Akhirnya ketemu di sana dan alhamdulillah dalam perjalanan itu masih sering kontak sama Pak Asep. Karena masih bertemu, bahkan sama tenis bareng kita Pak ya. Nah, terus Pak Nofli begitu bertemu mendengar bahwa beliau ditunjuk menjadi Rektor gitu. Jadi suatu momen yang tidak terbayangkan sebelumnya. Bersama dengan ini saya ucapkan selamat pada Pak Nofli, semoga penunjukan kita sebagai Rektor benar-benar sukses dan baik. Terkait dengan kesan dan pesan ya seperti yang kita alami bersama bahwa setiap warga negara Indonesia yang ada di luar negeri
ketemu di luar negeri gitu, pasti langsung dekat gitu, berasa langsung seperti keluarga gitu. Tapi setelah itu emang kita nggak pernah bertemu lagi sampai menunjukkan Pak Mufti sebagai direktur. Terkait dengan apa yang didapatkan di Jepang, sebenarnya ada banyak hal yang secara pribadi kami pelajari, dan bahkan sebagian besar dari apa yang dipelajari itu saya sampai ini tuliskan dalam buku. Jadi ada satu chapter terkait dengan praktik Jepang, khususnya terkait dengan perlindungan merek di salah satu buku yang dibuat oleh saya dan Mbak Irni. Dan mungkin nanti dalam salah satu sesi acara ini ada penyerahan secara resmi kepada Bapak untuk menyerahkan buku itu dari Mbak Irni kepada Bapak. Jadi demikian saja kesan dan pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Nah ini Mbak Irni sekarang nih, ayo Mbak Irni. Oh Iya. Ini cewek satu-satunya dalam satu tim nih. Karena Bu Sri nggak bisa datang Pak, mohon izinnya. Dan bisa bahasa Jepang ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Pak Nofri dengan DJKI, khususnya dengan Direktorat Merek. Saya nggak ngomong panjang lebar, hanya membicarakan mengenai kesan-kesan saya saja. Pertama kali ketemu Pak Nofri itu, kalau nggak salah kita duduk bersebelahan ya Pak di pesawat, ya kan? Kita duduk bersebelahan di pesawat. Cuma karena waktu itu baru ketemu banget, jadi kita belum akrab. Karena belum akrab, jadi saya belum dibeliin yen, sama seperti Pak Asep. Mungkin kalau waktu itu kita sudah akrab, saya ditraktir, dibeliin yen gitu. Tapi alhamdulillah hari ini saya ditraktir sama Pak Direktur. Jadi mungkin kalau nanti suatu waktu ada kesempatan lagi kita jalan, Iya, ke Jepang lagi. jangan lupa mentraktir saya. Terus apa lagi ya? Oh iya, dengan siapapun kita berjalan, walaupun misalnya kita belum kenal pertama kali, tapi ketika kita sudah berada bersama, even itu hanya seminggu gitu, tapi namanya ada rasa kebersamaan seperti orang di perantauan itu pasti ada gitu. Jadi walaupun kita awalnya nggak akrab, tapi tiba-tiba di sana kita ngobrol seperti biasa, layaknya teman gitu ya. Jadi akhirnya terkenang juga lah di hati gitu. Makanya saya kemarin sempat kaget juga waktu Pak Nofri jadi direktur saya gitu. Ya tapi alhamdulillah, artinya kan sedikit banyak sudah itulah ya, silaturahim ya. Sudah bersilaturahim. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu aja Pak. Itu aja. Mungkin nanti selanjutnya gantian Pak Nofri yang pesan-pesan apa? Bontot dulu, Pak. Terus dulu nanti setelah itu Pak Nofri pesan-pesan Iya. apa kita gimana? Iya. Makasih Mbak Irni. Pak. Ini kalau saya kebetulan Pak dikasih perintah Bapak secara dadakan untuk mengadakan acara ini, sangat berkesan Pak, karena memang sudah dari 8 tahun itu kita pernah ketemu dan akhirnya bisa dipertemukan lagi dengan acara yang cukup sederhana tapi bermakna. Pesan-pesan dari saya mungkin waktu jalan dengan Pak Nofri, satu, beliau easy going, orangnya pengen kemana aja ayo gitu. Tipikalnya seperti itu kalau saya alami. Dan kedua, beliau ini mau tahu. Mau tahu ini berarti hal yang positif ya. Beliau dari kepegawaian, biro kepegawaian pengen tahu, belajar mengenai KI. Ini yang harus kita contoh adalah sebagai SDM Umam harus belajar dan terus belajar, walaupun memang bukan bidangnya tapi harus belajar. Itu saja mungkin dari yang saya dapat dari belajar dari Bapak. Ya mudah-mudahan selama Bapak memimpin Direktur Merek Indikasi Grafis bisa memajukan SDM yang ada di Direktorat Merek dan Indikasi Grafis khususnya. Itu aja dari saya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin tidak lengkap kalau ditutup dengan pesan-pesan dari Pak Nofri. Silakan Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
tentunya salam sehat. Yang sama-sama kita hormati Pak WI Madia. Itu sudah utama Pak? Sudah utama. Apresiasi Pak. Saya ulangi. Yang sama-sama kita hormati Pak WI Utama, Pak Selamat, yang kesempatan ini harus kita berikan apresiasi karena Kepres Pak. Iya. Oleh Pak Presiden. yang utama ini harus disebut duluan. Tinggi Pratama. Kalau di upacara sama-sama kita lihat barisnya sudah di atas. Kemudian yang saya hormati Pak Rano dari Bekraf, teman-teman baik dari Merek, dari Banten, PKS. Kemudian ada yang utama juga Pak Sahat ya. Mohon maaf ya Pak Sahat, harusnya Bapak nomor 2 nih saya sebut. Kemudian Kepres juga ya. Udah 4 tahun Pak. Udah 4 tahun. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya Bapak Ibu sekalian kepada saya. Dalam kesempatan ini saya juga sangat berterima kasih dan apresiasi kepada kita semua bisa hadir hampir 90%. Yang tidak hadir Pak Ari, Pak Adiansa dan Pak Busri. Pak Busri karena katanya masih COVID ya. Udah sepuh Pak. sudah sepuh, kemudian Pak Ari dari Bapak Komisi Badan Paten, kemudian Pak Adiansa juga dari Bapak Buses. Nah, tentunya pada kesempatan ini tidak berlebihan ya. Saya juga memberikan sedikit apresiasi kepada kita semua dengan masuknya saya sebagai direktur merek. Mungkin sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Mungkin hikmahnya saya pikir setelah saya mereview kembali, mungkin hikmahnya mungkin pada saat saya hadir ke Jepang ini bisa mengantar saya ke jadi direktur merek. Nah terus terang di awal-awal itu saya ngomong Pak Timbul, ini katanya di sana sering luar negeri aja. Karena memang ketika fakultasi Pak Selamat juga tahu, sibuknya lebih sibuk lagi dari sini. Ya, tadi Pak Selamat bilang uangnya nggak ada seri. Mungkin waktu itu iya juga lah ya. Oke unik. Pak Asep tahu. Tapi ya, saya pikir saya dikasih izin nanti sama Pak Sekjen. Karena pada saat saya jadi kabak pun baru aja 1 hari, lo hitungan jam saja baru sampai ke daerah untuk memberikan sosialisasi ke pegawai, udah panggil pulang Pak. Kalau lagi seminggu, kita seminggu ya, 2 minggu. Tapi alhamdulillah kalau udah di Jepang gimana mau manggil kan? Tapi ya, memang setelah pulangnya jadi maki-maki Pak. Dan itu terkesan sekali nggak pernah saya dapat maki segitu hebatnya. Saya maki-maki hebat itu. Karena meninggalkan hanya 1 hari Pak, boleh meninggal ini seminggu Pak. Dan kesan-kesan yang paling ini saya memberikan apresiasi kepada Pak Ketua terutama. Semangatnya waktu itu ya. Saya tadinya memang mau jalan-jalan aja Pak dengan Pak Asep itu. Gimana udahlah mereka ini kita kabur. Dan alhamdulillah sempat juga kabur sebentar ke istana. Tadi Bu Herini sudah bilang ke istana nggak ngacak-ngacak. Saya juga lupa kok bisa kita kabur waktu itu Pak Asep. Tapi diceritain. Nah kami jalan kaki Pak. Pulangnya naik taksi gitu Pak. Iya. Makan dulu Pak, sambil makan.
Kalau nggak salah itu jauh sekali ya Pak ya. Kita berjalan kaki sampai ke istana, kita foto-foto. Ada yang nggak boleh masuk, kita muter lagi dari sana. Maka masuk ke Habar dan dari kita pokoknya muter jalan kaki di panas terik, kita banyak foto-foto di situ. Nanti saya cari kalau memang ada fotonya. Ternyata kami berdua aja yang pergi Pak. Dan itu kan saya minta maaf sekarang dengan Pak Ketua ini karena sudah kabur. Saya bilang ini nggak berhenti ya. Ini betul-betul ini Pak Seth, kita nggak bisa jalan-jalan itu saya pikir. Ada jalan-jalan terakhir aja tuh ke Akasuka ya. Akasuka namanya. Akasuka. Setelah itu baru terakhir bisa belanja. Nah, ternyata tadi di foto kelihatan juga tentengan saya. Tadi Bu Erni menyampaikan ya, tadi Bu Erni ini agak dari dulu memang agak menjauh-jauh dari saya. Kasebel apa nih kalau orang bisa masuk sih? Tidak mungkin ya. Ganggu aja gitu. Saya agak sering menjahili beliau. Karena memang nggak ada lagi yang bisa dijahili Pak. Oh iya. Dari Pak Sahat, udah senior kan, dalam BNI aja lah. Bu Sri juga udah tua. Nah salahnya Bu Edi dulu nggak berusaha mendekat ke saya, karena saya banyak bawa jenggot Pak. Kalau nggak kebagian belanja gitu. Tapi karena menjauh ya sudahlah. Ya. Tapi memang waktu itu gaungnya memang Pak keren Pak di sini tuh, ya. Jadi saya coba hati-hati juga dengan orang KI ini. Kadang-kadang saya banyak lebih banyak lagi gitu. Karena tak satu sedikit udah buka-buka cerita itu ke saya bagaimana bisa paten itu. Gini Pak, saya ngoping aja, ya. Merek juga. Tapi dengan Pak Agung, tadi Bu itu tidak dari pasar juga. Oh begitu. Tapi itu mungkin cerita dulu Pak. Sekarang nggak lagi Pak. Kemudian yang disampaikan Pak Slamet kait dengan jenjang itu ada dua Pak. Apakah sudah dilaksanakan oleh Presiden Bapak belum? Bu Muun dan Pak siapa itu sebenarnya golanya? Pak Luther ya. Itu sudah ke Pak Ses, ke Bu Ses, saya sudah ke Pak Ses BPSDM. Karena ini terkait waktu, kalau enggak ini ya sudah selesai. Nah, bulan Pak Luther itu bulan 12, kalau bisa dikejarkan, apakah masih memungkinkan? Ini naik jenjang, kalau nggak pensiun. Tapi betul apa yang disampaikan Pak Slamet tadi, ya, juga Bapak-bapak. Perlu memang setiap kenaikan jenjang itu uji kompetensi. Karena memang kalau memang para pemeriksa setelah diuji cukup pertama, sudah pertamanya kenapa harus dinaikkan mudah? Karena kan agak kemampuan otak kita diciptakan Tuhan ini kan memang berbeda-beda. Kalau dia memang sampai mudah saja, tidak usah dipaksakan. Karena dia banyak kerja, punya cukup, naik enggak. Nah itulah uji kompetensi yang menentukan dia naik jenjang apa tidak. Itu Pak Robert. Kemudian tadi juga terkait pemeriksa utama. Di Jepang kan tadi sudah Bapak sampaikan sedikit bahwa pemeriksa utama yang senior itu nggak meriksa lagi, tapi sudah dijaga, memberikan solusi, memberikan edukasi, kemudian inovasi. Itu yang harus dilakukan. Hukumnya nanti hukum itu. Masa sih surat keputusan presiden meriksa lagi gitu. Nah secara ini tidak masuk juga Pak. Dia bertanggung jawab kepada direktur yang pangkatnya mungkin saja lebih rendah. Kemudian SK-nya SK Menteri. Ya, direktur itu hanya SK Menteri. Padahal di struktur organisasi yang saya lihat kelompok pemeriksa bertanggung jawab kepada direktur. Ini yang perlu diluruskan. Tapi kalau sudah tidak secara langsung
di bawah direktur tugasnya tadi memberikan edukasi, memberikan solusi, inovasi, inisiasi. Itu mungkin lebih cocok, enggak terkait langsung dengan tugas dan fungsi, tapi lebih banyak di dalam empat hal itu tadi. Ini juga perlu kita pikirkan bersama supaya nanti para pemeriksa itu betul-betul pemeriksa utama itu betul-betul pemeriksa senior yang tidak bisa lagi diintervensi, dimintain pertanggungjawaban kalau ada kesalahan. Siapa nanti yang menghukum Bapak? Pak Slamet, ya? Masa kita terpaksa ya Dirjen, sama-sama SK Presiden. Mana Pak Dirjen juga menyampaikan itu, karena ada arogansi dari para pemeriksa utama. Saya ini SK Presiden, saya juga SK Presiden, kata Pak Dirjen. Kalau sama saya nggak bisa ngomong lagi. Loh, ini Pak Direktur saya SK Presiden ini, Direktur SK Menteri gitu. Udah kacau, ya. Nggak bisa Bapak intervensi saya ini. Padahal tugas pemeriksa dengan tugas struktural itu memang beda. Tadi Bapak agak teori ya, dengan tugas-tugas kestrukturalan. Nanti juga akan dipangkas Pak, yang buat ya, 3-4 Pak Didi itu sudah tidak ada lagi. Tapi tadi kemarin Pak Didi menyampaikan pada saat rapat kota, Pak Dirjen masuk sama dengan saya. Loh itu nggak ada siapa yang mengerjakan. Loh itu nggak ada siapa yang mengerjakan. BPN nggak ada siapa yang mengerjakan BPN kan gitu. Nanti apakah memang dari pemeriksa semua, dari analis semua, mungkin tugas tambahan dari Dirjen. Pak Didi pemeriksa media sekaligus sebagai koordinator, atau memang nanti SK-nya langsung ada bunyinya begitu. Nanti sama-sama kita lihat. Yang pasti fungsinya Pak harus ada. Nah, mungkin dari pemeriksa langsung dipulkan ke TU-nya bengkok Pak. Nah itu kan cuma eselon 4. Ini juga menjadi perhatian kita untuk ke depan. Kemudian masuknya saya ke Dirjen KAI juga disikapi bahwa jabatan direktur, jabatan dirjen, jabatan kasubdir, jabatan manajerial. Artinya siapa saja, jangankan saya ke KAI, saya ke kementerian lainnya boleh, Mendagri, ya. Nah kalau ada bidding, seleksi terbuka, kompetensi saya masuk, pangkatnya cukup, yang dipersyaratkan saya tes, saya lolos, saya boleh saja. Ya. Jadi kalau untuk jabatan direktur, jabatan eselon 2 sudah bisa lintas, kecuali jabatan-jabatan khusus, kekhususan. Yang kekhususannya sudah bisa dimasukin orang luar loh. Ya. Ya sama-sama lah, kita nggak perlu disebut. Iya seperti itu. Nah saya ada yang mungkin lucu juga Pak, tapi juga lucu tapi menggelitik Pak Slamet. Pada saat ada webinar dengan Asensi, itu moderatornya bilang, Pak, terima kasih kepada Direktur Merek dan Indikasi Geografis Bapak Nopli, Bachelor Intellectual Property. Iya. Jadi saya tanya ke Pak Adil itu, Pak Adil itu ngedit saya atau ada yang nyuruh tuh? Apa Pak Agung yang nyuruh tuh? Tapi kan saya nggak bilang Pak Agung. Enggak Pak, ternyata di GIP itu setiap ketemu IP pasti intellectual property. WJIP itu Bachelor Intellectual Property. Nah ini satu-satunya saya sarjana muda KI Pak. Jadi mulai sekarang nggak boleh lagi ada ini. Kenapa Pak Nopli masuk sini? Karena
Saya ini BCI. Ya bukan ini ya. Jadi kalau ada ini terutama yang kelompok Jepang ini harus bisa meluruskan. Karena Pak Nofri masuk ya wajar. Sarjana muda KI. Ya Pak ya. Kalau tadi dengan itu udah berarti udah betul itu. Karena dia masternya IP Pak, MIP dia Pak. MIP. Bapak BCP. Jadi kita harus hormat dengan masternya. Ya. Kemudian saya berharap dengan yang ada di sini kita tolong izinkan saya kalau saya lupa beri tunjuk aja terutama pada Pak Slamet. Ya. Karena saya sudah sedikit banyak belajar, walaupun saya tidak tahu dalam-dalamnya, tapi saya juga harus tahu juga sedikit-sedikit dari Pak Didik, dari Pak Adel, dari Pak Saki, dari Pak Abdul Hakim sudah paparan ke saya, sudah juga belanja masalah. Itulah tugas struktural. Yang bengkok diluruskan, yang kurang jalan diajak jalan, kalau bisa lari, kalau nggak bisa lari dipaparkan gitu. Kemudian yang kurang koordinasi dikoordinasikan, yang bermasalah diselesaikan. Itu tugas saya. Tugas dalam-dalamnya ya Pak Agung, ini yang tahu persis dan memang harus dalam ilmunya terkait dengan merek. Oh saya sudah ini pasti Pak Didik saya ajak komunikasi ini seperti apa ini seperti apa. Sambil juga saya belajar. Ini kalau tugas-tugas manajerial itu tugas kita bagaimana mengayomi, melindungi ya, karena apa yang menjadi tugas pemeriksa adalah tanggung jawabnya tetap di struktural. Bapak menetapkan ini bermasalah, ada yang mengadu, ada yang mau somasi, ada yang menggugat. Tetap yang digugat itu adalah pemerintah, menteri, dirjen KAI, dan direktur, bukan pemeriksaannya yang digugat. Jadi produknya itu dari pemeriksa, hasilnya hasilnya adalah putusan pemerintah. Ini ada masalah ya yang bolak-balik acaranya, lawyernya setiap minggu nulis surat Pak, sudah 32 surat, ulang-ulang aja. Jika ombudsman datang kadang-kadang kita coba selesaikan ini ya, seperti prinsip mengambil rambut di tepung, gimana rambutnya bisa diambil, tepungnya juga nggak bisa. Risiko pasti harus diambil, tapi kita cari risiko yang paling kecil. Ya Pak Slamet ya. Nah, itulah tugas kita sebagai warga depan Pak. Mudah-mudahan setelah ini Pak Sahab bisa memberikan juga, kalau memang saya dalam memimpin direktorat merek dan indikasi geografis kurang gerak, kurang jalan, mari kita lanjut berkoordinasi. Kalau saya lupa, diingatkan, tidak tahu, dikasih tahu, dan jangan juga dirumuskan. Ini biar aja sekalian tidak tahu. Dibenamkan aja sekalian. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Kalau nanti kita polakan sekali 2 bulan, sekali 3 bulan, nggak apa-apa. Wow. Ya, ya, mau ngapain lagi Pak? Cuma ini yang bisa kita lakukan. Rezeki itu ya ini yang bisa kita nikmati, kita masukkan ke perut. Saya kemarin pada saat cerita sedikit pada saat lamaran anak saya, salam banyak orang, undangannya 150, yang datang 300 di rumah itu, semua saya salami. 3 hari kemudian COVID PSBB, sampai Lampung saya batuk-batuk, tak kecapean tak. Setiap hari beritanya di ini
meninggal, ini meninggal, di TV meninggal. Sehingga jadi stres, malam-malam saya batuk, saya bangun nggak tidur lagi Pak. Oh pizza ini kan gitu. Nah ada Ustaz orang Arab itu sampai itu cerita tentang kematian, tentang apa. Waduh, saya nangis Pak. Ini kalau saya dipanggil seminggu lagi kan kalau dia seminggu mati tuh Pak. Masa ini bubasinya seminggu. Iya, apa yang saya ingin hidup ini? Ya, apa yang kita simpan, kita kerjakan, kita injak-injak orang, membuat luka hati orang, apa? Nggak ada gunanya. Inilah yang harus kita syukuri, kita nikmati hidup. Kumpul dengan teman-teman, ada ini sekedar makan, kita siapkan. Yang penting kita kumpul, kita bahagia dengan ini. Nah, doa saya semoga kelompok ini, ada Pak Didi yang hadir di sini, semuanya kita bisa sehat, keberkahan, kebahagiaan, dengan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, saya mau memberikan buku pada Pak. Oh Karena kebetulan bukunya juga mengenai Maher. Ya. Bukan kematian. Memang kemarin sebenarnya kegiatan skip ini itu ada pemberian. Sama Pak ini dan Mas Agung. Ini foto. Foto dulu mungkin. Padel. Itu Mbak Ina ya. Iya. Langsung aja. Kita tolong Pak. Masih yang punya itu Pak. Ya. Foto. 1, 2. Oke. Selanjutnya mungkin pemberian dari Mbak Irni dan Mas Agung. Tunggu sebentar Pak. Yuk, mana sih ya? Ayo masuk Mas Agung. Aku mau isi nggak? Ya, Go. Senyum nggak kelihatan ya ini Mas juga. Cat yang putih aja kan? Dia putih. Kalau pakai ini pakainya semua. 1, 2, 3. 1, 2. Agaknya buka. Nah, Buka. Oh buka sekarang. Iya, kelihatan. 1, 2. nah, habis itu lanjut foto untuk para alumni. Semua dulu. Baik, terima kasih atas perhatiannya Pak Slamet, Pak Agung dan Bu Irni memberikan pembekalan kepada saya. Mudah-mudahan bukunya akan saya baca tuntas. Walaupun kelemahan saya sebetulnya membaca. Ini saya S3 lagi ya. Suruh baca ini saya nggak mudeng gitu. Persoalan merek ini baru saya tuntaskan 2 minggu yang lalu, Pak. Padahal rumahnya segitu. Ini ada buku-buku lain yang dikasih teman-teman, mudah-mudahan buku ini akan saya baca. Kalau saya nggak tahu nanti Bu ini, Pak Agung, saya minta saya catat. Jangan di kantor tapi ya Pak. Tulisannya di luar ya Pak. Iya. Oke, kita cari tempat yang ini ya. Arigato gozaimasu. Silakan Makan. para alumni Makan. foto bersama. Udah makan? Pada saya. Ada tamu. Makan aja. Pada saat subuh foto dulu Pak. Ayo foto. Ayo foto. Iya. Tolonglah foto Ya, yang bos, belakang nih. bukannya nggak sopan ya bos. Bukan, HP lu enggak, lu cuma pengen ngeliat gua, HP gua lebih bagus daripada lu gitu. Apa? Buka.